Shalom semua, Bapak Ibu dan semua para pemirsa yang menyaksikan acara kami Amazing Ministry di malam hari ini. Sampai bertemu kembali dengan kami Amazing Ministry pada program Cakap-Cakap tentang Tuhan. Malam hari ini kita mengusung tema berpegang pada Tuhan. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu dan semua para pemirsa, tema kita berpegang pada Tuhan. Semua orang ingin memiliki pegangan di dalam kehidupannya. Pada hidup ini, situasi bisa berubah seketika tanpa diduga-duga. Dan setiap hal bisa terjadi kapan saja dan bagaimana saja. Dan hal tersebut yang terjadi bisa merupakan sesuatu permasalahan besar dan berat yang akan membuat semua orang bisa menjadi goyah di dalam kehidupannya. Bisa juga bimbang ataupun putus pengharapan, seakan-akan merasa tidak ada pengharapan di depan sana. Karena melihat keadaan yang terjadi ini, mungkin kadarnya terlalu begitu berat. Sehingga seseorang bisa merasa adalah sesuatu yang mustahil, ada suatu penyelesaian. Atau mungkin merasa tidak akan mungkin ada sesuatu yang lebih baik di depan sana. Hal-hal ini bisa saja terjadi secara alamiah kepada seseorang, Bapak Ibu. Ya, hal-hal tersebut bisa terjadi saja kepada seseorang tanpa diduga-duga. Ya. Pada kondisi itu setiap orang akan berusaha mencari satu solusi di dalam kehidupannya. Dengan cara apapun atau dengan cara bagaimanapun, supaya seseorang tersebut dapat tertolong dari permasalahan yang dihadapinya, Bapak Ibu. Ya, adalah sesuatu yang wajar, adalah sesuatu yang alamiah. Ketika ada seseorang mengalami suatu pergumulan di dalam kehidupannya, bahwa orang tersebut berusaha mencari solusi bagi dirinya, solusi akan permasalahan yang dialami orang tersebut, supaya orang tersebut bisa selesai dari permasalahan itu, supaya permasalahan seseorang tersebut tertolong, sehingga dia tidak lagi berada pada satu permasalahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Ketika seseorang berusaha untuk mencari solusi di dalam kehidupannya, ada banyak orang yang merasa ketika berjuang untuk menyelesaikan masalahnya, malah mereka merasa tidak ada penyelesaian di dalam permasalahan di dalam kehidupannya. Ketika seseorang berjuang untuk menggapai suatu penyelesaian akan permasalahan hidupnya, seseorang itu bisa merasa bahwa upayanya sia-sia. Sehingga banyak orang akhirnya mengambil jalan pintas di dalam kehidupannya. Berapa banyak orang yang akhirnya memutuskan keputusan untuk mengakhiri hidupnya karena masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Mungkin kadar permasalahan itu dirasakan begitu berat bagi dirinya sendiri, sehingga dia merasa tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan di dalam kehidupannya untuk menanggung permasalahan tersebut. Dia merasa bahwa beban permasalahan itu lebih besar, lebih berat di dalam kehidupannya. Dan pada saat itu dia merasa mungkin seakan-akan tidak ada keterlibatan Tuhan di dalam kehidupannya. Seakan-akan tidak ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Ada kehidupan yang rasanya hampa. Ada kehidupan rasanya yang kosong di dalam dirinya. Makanya banyak orang yang akhirnya memutuskan jalan pintas mengakhiri kehidupannya.
Selain daripada memutuskan jalan pintas di dalam kehidupannya, ada sekian banyak orang yang akhirnya mengambil keputusan untuk membuat dirinya semakin terpuruk di dalam keadaan karena pelampiasan daripada keadaan yang terjadi. Ada banyak orang berusaha untuk mencoba menyelesaikan masalah dalam kehidupannya karena masalah itu berat, berkepanjangan, tidak ada penyelesaian, dan mencoba mengambil solusi untuk menghibur diri dengan mengkonsumsi minuman-minuman keras bagi dirinya, mengkonsumsi obat-obatan terlarang bagi dirinya. Sesaat dia mungkin merasakan ada penyelesaian karena dia tidak terpikir dengan permasalahan yang dia alamin, karena adanya pengaruh daripada alkohol ataupun obat-obatan terlarang tersebut yang mengalihkan sedikit dan sebentar perhatiannya dari permasalahan tersebut. Tetapi ketika hilang kadar bius daripada obat atau minuman keras tersebut, bahwa orang tersebut ternyata masih berada pada lingkaran permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya. Dia kembali merasakan hidupnya di dalam permasalahan tersebut. Ada banyak orang yang berusaha melampiaskan dirinya oleh karena permasalahan tersebut dengan merusak citra dirinya. Ketahuilah Bapak, Ibu, dan semua para pemirsa, keputusan-keputusan yang kita ambil di luar daripada Tuhan, ketika kita berada pada satu titik permasalahan, bahwa keputusan-keputusan tersebut bukanlah satu penyelesaian yang terbaik bagi diri kita. Karena dunia tidak menjamin dan tidak memberikan keadaan yang lebih baik. Karena si iblis tidak akan pernah memberikan sesuatu yang terbaik bagi setiap orang. Bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan setiap orang saja. Haleluya. Ketika kita berusaha berpegang kepada dunia, ada banyak orang yang akhirnya mengalami kekecewaan di dalam dirinya karena dia berusaha berpegang kepada dunia. Pengharapan-pengharapan kepada manusia bisa mengecewakan, karena hanya Tuhan yang setia. Ibrani 10 ayat 23 berkata, Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Jadi ketika kita memiliki pengharapan, firman Tuhan berkata, mari kita teguh berpegang tentang pengharapan tersebut. Sebab Ia, artinya sebab Tuhan, artinya sebab Yesus yang menjanjikan adalah pribadi yang setia. Berapa banyak orang yang akhirnya ketika dia berusaha menaruhkan pengharapannya kepada seseorang, akhirnya orang tersebut merasa terkecewakan daripada orang itu. Karena harapan seseorang ini kepada orang tersebut di luar daripada prediksinya, di luar daripada keinginannya, di luar daripada apa yang diharapkan orang tersebut. Karena manusia tidak ada satupun yang setia 100%. Hanya Tuhan saja yang setia, Bapak Ibu. Ada banyak janji-janji Tuhan.
Ada banyak anugerah yang telah disiapkan Tuhan kepada setiap orang. Ada banyak tentang janji berkat. Dan Tuhan yang berjanji tidak pernah mengingkari janjinya. Karena Tuhan adalah pribadi yang setia. Ketika orang berpengharapan kepada Tuhan, maka orang tersebut akan mengalami hal ini. Pertama, akan selalu bersuka cita walau situasi sulit. Ini firman Tuhan. Ini dapat kita lihat pada Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Dikatakan di sini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya ketika semua situasi yang dihadapinya tidak baik, situasi begitu buruk, situasi begitu mengecewakan dialami oleh dirinya, tanaman atau usahanya itu yang dilambangkan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan makanan. Ini merupakan gambaran situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang tidak menguntungkan, situasi-situasi yang tidak memberikan pengharapan, situasi yang merupakan kondisi yang lagi terpuruk. Tambah kambing domba terhalau dari kurungan, hasil ternaknya juga nihil, kosong, tidak memberikan kontribusi, tidak memberikan keuntungan bagi dirinya. Artinya usahanya lagi apes, usaha lagi tidak baik, usaha lagi bangkrut, usaha lagi buruk, usaha tidak sesuai dengan pengharapannya, usaha tidak sesuai dengan desain manajemen yang telah disiapkan dari awal. Namun dikatakan di sini, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Haleluya. Bahwa pada situasi sulit yang kita dengarkan tadi, dikatakan aku akan bersorak-sorak di dalam Allah. Wow, haleluya. Suatu ungkapan yang luar biasa. Bagaimana berpegang kepada Tuhan di situasi yang tersulit tersebut. Aku akan bersorak di dalam Tuhan, dikatakan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Dikatakan dari awal semua mengecewakan, ladangnya mengecewakan, ternaknya mengecewakan, tetapi dikatakan dia bersorak-sorak di dalam Allah, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, bahwa dia tahu, kita boleh tahu pada situasi yang terburuk tersebut Allah atau Kristus akan menyelamatkan kita ketika kita berpegang kepada Tuhan. Haleluya. Demikian juga bagi kita Bapak Ibu. Sebagaimana dikatakan pada firman Tuhan ini, ketika pohon ara kita tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan, ternak kita terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, semua hilang lenyap. Ketika hal-hal tersebut, pada gambaran-gambaran situasi tersebut kita alamin, kita boleh bersorak di dalam Tuhan, berpengharapan kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan Bapak Ibu. Luar biasa firman Tuhan ini. Kita tidak boleh berputus asa, merasa lemah pada situasi yang terpuruk. Karena Allah kita, Yesus kita yang setia, Dia yang akan menyelamatkan. Dikatakan ayat 19 yang sangat manis juga. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Wow, haleluya. Pada situasi yang buruk tersebut, firman Tuhan berkata, Habakuk berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kenapa dia bisa berkata demikian? Karena dia berpegang kepada firman Tuhan. Kenapa bisa berkata demikian? Karena Habakuk berpegang pada Tuhan. Situasi tersulit, dia berkata, Allah Tuhanku kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Wow, luar biasa firman Tuhan. Firman Tuhan pada Habakuk mampu berkata, Allahku itu kekuatanku. Sedangkan situasinya dia mengalami hal-hal yang rumit, pada kondisi keterpurukan. Situasi tidak memberikan harapan, tidak menjanjikan. Tapi dia berkata, Allahku kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Artinya ada satu kemampuan kekuatan berjalan di dalam permasalahan yang dialaminya, walau situasi tersebut sangat sulit. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus harus juga berbuat demikian, harus juga berpegang pada firman Tuhan. Sebagaimana Habakuk berkata bahwa Allah kita kekuatan kita, bahwa Allah kita membuat kaki kita seperti kaki rusa yang membuat kita berjejak di bukit-bukit. Bukit-bukit permasalahan yang terjadi, bahwa kita memiliki kekuatan kaki rohani, kekuatan Tuhan untuk berjalan di situ. Karena kita berpegang kepada firman Tuhan. Orang yang berpegang pada firman Tuhan akan mengalami hal ini. Yang kedua, selalu beroleh kekuatan baru. Itu tertulis pada Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Orang yang menantikan Tuhan selalu mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru bagaikan raja wali yang buat kita terbang dengan kekuatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Mungkin kita mengalami hal yang sangat buruk, mungkin kita mengalami hal yang sangat berat. Apapun bentuk pergumulan hidup kita, mungkin itu membuat kita berada pada titik yang terendah sekalipun, sehingga membuat kita merasa-rasa tidak ada lagi sedikit pun kemampuan yang membuat kita boleh bangkit. Tetapi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, untuk Tuhan turut campur tangan di dalam keadaan tersebut, maka kita akan mendapat kekuatan baru menghadapi permasalahan. Kita bisa gagah perkasa seperti burung raja wali yang terbang tinggi di tengah permasalahan yang terjadi, Bapak Ibu. Ketika situasi yang sangat buruk, saat kita berkeluh kesah, itu tidaklah membuat keadaan menjadi baik, dan permasalahan itu tidaklah menjadi terselesaikan. Masalah tersebut akan tetap pada bentuknya, pada porsinya, Bapak Ibu. Kalau kita berkeluh kesah, kalau kita bersikap apatis, situasi tidak menjadi lebih baik. Kalau kita berkeluh kesah, situasi tidak menjadi lebih baik kalau kita menjadi lemah, kalau kita menjadi putus harapan. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, Bapak Ibu. Saya teringat jadinya pada satu situasi yang saya alami. Pada beberapa tahun yang lampau, sepulang saya pelayanan bersama dengan tim, sampai di Medan, saya mengikuti yang namanya seminar misi. Pada satu gereja, pada saat itu situasi pelayanan saya dengan tim lagi baik-baiknya, lagi berkembang, kehidupan rohani saya pun lagi dapat dikatakan cukup bagus. Situasi semua lagi baik. Sepulang daripada seminar misi, saya mengendarai sepeda motor saya dengan kecepatan sangat rendah, sekitar 40 sampai 50 km per jam. Dan saya berusaha mengambil posisi lebih meminggir ke kiri. Dengan kecepatan rendah tersebut, akhirnya seorang ibu lewat menyeberang begitu saja. Lalu saya gugup, saya rem pakam. Akhirnya saya terjatuh dari kendaraan. Tangan saya patah, Bapak Ibu. Tangan saya patah. Akhirnya saya dibawa pulang. Saya bel teman-teman, saya dibawa ke rumah sakit. Besoknya saya minta pulang. Singkat cerita, saya sempat mengalami yang namanya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya ini pulang seminar misi, Tuhan.
Dan beberapa waktu hari lampau saya baru pulang dengan tim dari luar kota, sedang kegiatan pelayanan misi. Kok saya bisa mengalami patah tulang, mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tulang tangan saya patah. Kenapa Tuhan tidak halau saya? Kenapa Tuhan biarkan hal itu terjadi? Sesaat saya sebagai manusia komplain ke Tuhan, kecewa sesaat. Tapi ketika saya kecewa, toh keadaan sudah terjadi. Komplain pun saya kepada Tuhan, situasi sudah terjadi. Komplain pun saya kepada Tuhan, situasi tidak akan menjadi lebih baik. Saya sempat merasa kecewa beberapa hari. Saya tidak memang terlalu lama kecewanya. Beberapa hari saya kecewa pada Tuhan. Dan pada saya kecewanya itu saya tidak merasakan apapun menjadi lebih baik. Dan sepertinya Tuhan tidak berbicara kepada saya untuk menjawab saya. Tangan saya patah, saya tidak bisa beraktivitas lagi, Bapak Ibu. Dan saya bekerja bukanlah pekerja pada suatu perusahaan formal yang saya mendapatkan gaji bulanan rutin. Kalaupun saya tidak bekerja, saya mendapat gaji bulanan sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saya bekerja lepas. Saya tidak bekerja pada satu perusahaan formal, Bapak Ibu. Ada sekitar 3 bulan saya tidak bekerja pada saat itu ya. Saya berpikir bagaimana saya Tuhan menghidupin istri dan anak-anak saya. Bagaimana saya harus memenuhi bayaran kontrakan rumah. Bagaimana Tuhan saya harus membayar bulanan asuransi saya. Saya membayangkan bagaimana tuntutan hidup yang terus berjalan, yang harus dipenuhi setiap saat, sedangkan saya tidak bisa lagi berkontribusi, tidak bisa lagi beraktivitas, melaksanakan aktivitas saya, sehingga saya mendapatkan penghasilan daripada aktivitas saya. Saya harus berhenti total. Saya membayangkan semua itu, saya makin kalut, Bapak Ibu. Tapi ketika saya pada pemikiran-pemikiran saya akan permasalahan tersebut, situasi tidak menjadi lebih baik. Malah situasi perasaan makin kalut, kacau. Dan saya merasa hubungan saya dengan Tuhan semakin jauh. Karena apa? Saya kecewa kepada Tuhan sesaat beberapa lama. Lalu apa yang saya buat, Bapak Ibu? Akhirnya saya menenangkan diri. Menenangkan diri beberapa hari. Saya coba merenung-renungkan diri. Setelah beberapa dalam masa itu, perobatan terus saya kerjakan, saya laksanakan. Saya akhirnya masuk rumah sakit, operasi, pasang pen. Beberapa hari dari kejadian, saya berkata kepada Tuhan, sambil kalau saya ingat pada saat itu saya lagi coba hubungkan diri saya kepada Tuhan. Saya berkata gini, Tuhan, Engkau boleh ambil tanganku, Tuhan. Tuhan, Engkau boleh ambil kesehatanku, Tuhan. Tapi satu hal ketika saya kecelakaan ini, Tuhan, ketika semua ini Engkau biarkan,
Aku katakan bahwa aku cinta Tuhan. Aku katakan bahwa aku sayang pada Tuhan Yesus. Dan aku buktikan Tuhan bahwa aku tetap setia kepadamu Tuhan. Bapak Ibu, saya memantapkan iman saya tidak mempermasalahkan situasi. Saya tidak kecewa akan keadaan yang sudah terjadi. Dan memang tidak mudah mengambil keputusan memperkatakan komitmen kesetiaan itu kepada Tuhan. Komitmen untuk tetap berpegang kepada Tuhan pada situasi yang terburuk tersebut. Tidak mudah, saya akui. Tapi toh juga kalau saya pun keluar daripada Tuhan, situasi tidak akan menjadi lebih baik. Karena toh kalau saya pun keluar daripada Tuhan, semua pasti akan mengecewakan. Karena dunia tidak menjanjikan sesuatu menjadi lebih baik. Si iblis juga tidak menjanjikan situasi menjadi lebih baik. Dia hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pada saat berkata demikian, saya berkata pada Tuhan, Engkau boleh ambil tanganku, Engkau boleh ambil kesehatanku, tapi satu hal, Yesus segalanya. Aku buktikan aku cinta Tuhan. Aku buktikan aku tetap setia kepadamu Tuhan. Saya berkata demikian. Pada saat saya berkata demikian, Bapak Ibu, saya merasakan adanya kekuatan ilahi yang mengalir dalam diri saya untuk bisa menghadapi situasi tersebut dan bisa melewatinya. Tiga atau 4 bulan saya tidak beraktivitas. Ya, saya kira 3 bulan. Saya tidak bisa bekerja. Saya tidak bisa menghasilkan. Kebutuhan hidup terus berjalan. Dan saya melihat Bapak Ibu, penyertaan Tuhan begitu nyata yang menguatkan saya, memampukan saya melewati situasi tersulit yang saya alami. Dan yang paling nyata bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga saya. Istri saya, anak-anak saya terpelihara dengan baik, kebutuhan hidup bisa terpenuhin. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Sampai pada titik ini, saya melihat bagaimana pengangkatan Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Istri saya, anak-anak saya. Dan bukan hanya saya saja, rekan pelayanan saya pun yang saya lihat bagaimana mereka berpegang kepada Tuhan ketika pada situasi tersulit. Apa yang saya saksikan pemeliharaan Tuhan atas rumah tangga mereka. Dan hal ini juga bisa menjadi bagian Bapak Ibu ketika berpegang kepada Tuhan pada situasi yang tersulit, situasi terburuk, tidak mempermasalahkan Tuhan tapi tetap berpegang pada Tuhan, bahwa bagian pemeliharaan Tuhan itu akan menjadi milik Bapak Ibu, yang membuat Bapak Ibu pada satu saat beria-ria bersuka cita kepada Tuhan karena merasakan, menerima bagaimana mujizat pekerjaan Tuhan dinyatakan atas hidup Bapak Ibu semua. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Orang yang berpegang kepada Tuhan juga akan bahwa mereka menjadikan Tuhan sebagai bagian utama hidupnya dan sentral hidupnya. Mazmur 73.
Ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wow. Hanya menjadikan Tuhan sentral hidupnya, pusat keinginan hidupnya. Ayat 26, sangat keren Bapak Ibu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Mazmur berkata, sekalipun dagingku, sekalipun hatiku habis lenyap. Apa yang dikatakan? Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Orang yang berpegang kepada Tuhan, sekalipun dagingnya lenyap, hatinya habis lenyap, bahwa gunung batu bagi dirinya adalah Allah selama-lamanya. Tidak ada keinginan lain bagi pemazmur selain daripada hanya menginginkan Tuhan. Tidak ada keinginan lain, tidak ada sentral lain dalam hidupnya, tidak ada fokus lain di dalam hidupnya selain daripada Tuhan. Walaupun katanya dagingnya lenyap, hatinya lenyap, gunung batunya, tetaplah Allah selama-lamanya. Luar biasa Bapak Ibu. Orang yang berpegang kepada Tuhan akan menjadikan Tuhan sebagai sentral hidupnya. Orang yang berpegang kepada Tuhan akan menjadikan Tuhan sebagai bagian utama dalam kehidupannya. Suatu bagian termahal yang seakan-akan yang lain itu tidak bernilai. Karena dia memiliki Tuhan yang dilihat sesuatu yang lebih baik daripada yang lain itu. Luar biasa. Kita tahu pemazmur itu Daud seorang raja, hidup berkelimpahan. Tapi Daud seorang raja hidup berkelimpahan tidak pernah mengatakan keinginannya, kekayaannya. Yang memuaskannya adalah kekayaannya, tidak. Tapi kalau kita lihat bagaimana dia bermazmur, kepuasan hidupnya, sentral hidupnya, konsentrasi hidupnya hanyalah kepada Allah. Haleluya. Kita melihat bagaimana mazmur-mazmur Daud yang mengungkapkan kepuasan hidupnya oleh karena Allah saja, bukan karena kekayaannya. Oh, ternyata kekayaan, kedudukan tidak menjaminan kepuasan hidup. Karena terlihat dari bagaimana Daud bermazmur bahwa dia hanya mengejar Tuhan di dalam hidupnya, Bapak Ibu. Bukankah segala sesuatunya indah? Bukankah sesuatunya baik? Bukankah segala sesuatunya tersedia di dalam kehidupan Daud? Tetapi Daud ternyata mengejar-ngejar Tuhan. Kenapa dia mengejar-ngejar Tuhan? Kenapa dia selalu membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan? Karena itu yang terbaik bagi dirinya. Karena dia berpegang kepada Tuhan. Tuhan berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu hidup dalam segala kelimpahan. Supaya mereka hidup di dalam segala kelimpahan. Itu firman Tuhan. Supaya Bapak Ibu bisa hidup di dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya rumah tanggamu bisa hidup di dalam segala kelimpahan.
Yesus datang supaya keturunanmu hidup di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun keadaan hidupmu, berpeganglah kepada Tuhan. Apapun yang kau alamin, berpegang kepada Tuhan. Apapun ujian yang kau alamin, berpegang kepada Tuhan. Apapun tawaran yang datang kepadamu, yang ditawarkan untuk engkau menggantikan imanmu, jangan mau dan tetap berpegang kepada Tuhan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Sesuatu yang paling berharga yang akan menjadi bagian milikmu ketika engkau meninggalkan dunia ini. Ketika engkau harus masuk pada kekekalan, kau bisa sampai pada kekekalan yang kekal bersama dengan Kristus. Yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan istana yang paling mewah sekalipun Bapak Ibu. Berpeganglah kepada Kristus. Peganglah imanmu, jangan bergeser daripada imanmu kepada Kristus. Kami dari Imaging Ministry Medan, kami sangat mengasihi Bapak Ibu. Kami sangat mengasihi semua pemirsa yang terjangkau tayangan acara cakap-cakap malam hari ini. Kami mengasihi saudara. Kami mencintai saudara. Harapan kami, ajakan kami, mari tetap berpegang pada Kristus. Peganglah dia di dalam kehidupanmu. Jangan lepaskan. Karena dia adalah yang setia. Lebih daripada pengharapan dunia ini, dia sediakan kekekalan bagimu sepanjang engkau setia kepada Kristus. Demikian tayangan kami dari Imaging Ministry malam hari ini Bapak Ibu. Biarlah kiranya pelayanan kami ini bisa menjadi berkat bagi semua saudara. Biarlah saudara bisa diteguhkan lewat pelayanan kami malam hari ini. Sehingga Bapak Ibu dan semua saudara yang menyaksikan, malam hari ini ambil keputusan, saya berpegang kepada Kristus. Saya tetap berpegang kepada Kristus. Sesulit-sulit apapun yang saya alamin, sesukar-sukar apapun yang saya hadapin, apapun bentuk persoalan yang saya hadapin, keputusan Bapak Ibu malam hari ini adalah saya berpegang kepada Kristus. Tetap maju di dalam Tuhan, tetap setia dalam Tuhan, dan peganglah Kristus dalam kehidupanmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami daripada Imaging Ministry menyampaikan firman-Mu bagaimana bisa berpegang kepadamu Tuhan. Berkati semua para pemirsa yang menyaksikan acara ini Tuhan. Mari lawat mereka Tuhan. Mari teguhkan mereka supaya mereka tidak goyah di dalam kehidupan mereka. Keimanan kepercayaan mereka kepadamu tidak goyah. Dalam pergumulan apapun mereka tidak goyah. Kalaupun mungkin para pemirsa menghadapi situasi yang tersulit di dalam kehidupannya, mereka menaruhkan pengharapan kepadamu dan tetap berpegang kepadamu Bapa. Kami berkati para pemirsa yang menyaksikan tayangan acara cakap-cakap tentang Tuhan malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkatinya. Biarlah saluran channel Imaging Ministry bisa menjadi berkat bagi bangsa ini dan bagi bangsa luar yang terjangkau acara kami ini Bapa. Tuhan Yesus berkati mereka semuanya Bapa. Tuhan kasihi mereka Tuhan. Apapun pergumulan mereka, mungkin ada rumah tangga, mungkin ada kaum bapak, mungkin ada kaum ibu, mungkin ada kaum muda-mudi yang sedang menghadapi masalah. Mari Tuhan tolong mereka, mampukan mereka Tuhan, supaya mereka berpegang kepadamu dengan baik dan setia di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Topang mereka Roh Kudus, bantu mereka Tuhan. Kami lepaskan kekuatan dari Kristus menjadi milik semua para pemirsa yang sedang menghadapi permasalahan apapun, sehingga kekuatan Kristus menjadi kekuatan yang menopang mereka, membawa mereka pada garis kemenangan. Mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu buat kesetiaannya yang menyaksikan acara kami malam hari ini. Terus saksikan kami pada malam-malam berikut. Kami Imaging Ministry Medan mengucapkan terima kasih. Shalom.
Tuhan Yesus memberkati.